Nah, di tahun 2023 ini memungkinkan kita untuk konten kreator pemula bisa mendapat gajian lebih cepat dari YouTube ya, karena ada persyaratan baru yang bisa kita penuhi sehingga kita bisa mendapatkan gajian lebih cepat. Nah, mau tahu info lengkapnya? Mari kita bahas. Nah, di tahun 2023 ini memang YouTube meluncurkan persyaratan terbaru untuk menjadi program partner YouTube atau channel kita bisa dimonetisasi ya. Nah, mungkin YouTube ini mendengarkan curahan hati para konten kreator pemula ataupun YouTuber pemula tentang mungkin cukup tingginya persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi program partner YouTube. Nah, di tahun 2023 ini YouTube sedikit lebih meringankan untuk persyaratan kita agar channel kita bisa dimonetisasi sehingga kita bisa gajian lebih cepat di YouTube seperti itu ya. Oke, jika di tahun-tahun sebelumnya kita diminta untuk mengumpulkan 1000 subscriber, di tahun 2023 ini kita hanya diminta untuk mengumpulkan 500 subscriber saja. Nah, jika di tahun sebelumnya kita diminta untuk mengumpulkan 4000 jam waktu tonton publik selama 12 bulan terakhir atau 10 juta video shot dalam 90 hari terakhir, di tahun 2023 ini persyaratannya sedikit dipermudah ataupun agak sedikit dikurangi ya, yaitu kita hanya diminta untuk mengumpulkan 3000 waktu tonton publik selama 12 bulan terakhir atau 3 juta video shot dalam waktu 90 hari terakhir. Ini sama ya, jadi mana yang sampai terlebih dahulu jam tontonnya ataupun views dari video shotnya. Nah, dengan adanya peraturan baru ini kita bisa sambut baik ya, karena dengan peraturan baru ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita bisa menjadi program partner YouTube lebih cepat, dengan harapan kita bisa gajian lebih cepat di YouTube. Nah, untuk peraturan baru ini memang sedikit lebih mudah ataupun sedikit lebih ringan ya, tapi ada beberapa ketentuan yang memang harus kita lakukan atau kita dapatkan. Nah, coba kita bahas pelan-pelan. Nah, kalau seumpama kita channel kita dimonetisasi atau channel kita sudah diterima di program partner YouTube ya, itu kan ada beberapa sumber penghasilan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya sumber penghasilan yang paling besar yaitu di iklan ya. Kan selain dari iklan ada juga beberapa sumber yang bisa kita dapatkan yaitu dari funding YouTube-nya, yaitu ada super chat, super sticker dan super thanks, ada juga YouTube Shopping dan lain sebagainya. Nah, untuk di persyaratan yang baru 2023 ini perlu dipahami bahwa kita memang diberi kesempatan untuk bisa mendaftar di program partner YouTube itu lebih awal, tetapi sumber pendapatan kita itu mendapatkan sumber pendapatan dari mana? Nah, ini yang perlu kita bahas. Nah, memang benar kalau seumpama di peraturan 2023 ini untuk persyaratan yang 500 subscriber, 3000 jam waktu tonton publik atau 3 juta video shot dalam waktu 90 hari terakhir, kita tidak bisa mendapatkan penghasilan dari iklan ya. Lalu kita bisa mendapatkan penghasilan dari mana, Kak? Nah, untuk peraturan baru ini, yaitu kita bisa mendapatkan penghasilan dari funding YouTube program partner tersebut. Jadi mulai dari super chat, super sticker, selalu ada super thanks, lalu ada YouTube Shopping, dan ada langganan. Nah, dari kelimanya ini kita bisa mendapatkan cuan dari situ ya, atau sumber uangnya kita bisa mendapatkannya dari sumber funding tersebut. Nah, lalu jika ada pertanyaan, Kak, lalu kalau seumpama saya mau mendapatkan penghasilan dari iklan, itu bagaimana? Nah, jika seumpama kalian ingin mendapatkan penghasilan dari iklan, kalian tinggal meneruskan saja persyaratannya dengan persyaratan yang lama ya. Jadi cara mudahnya seperti ini. Untuk persyaratan baru ini mempermudah kita atau mempercepat kita untuk menjadi program partner YouTube. Nah, untuk langkah awal ini kita bisa mendapatkan penghasilan dari funding tersebut. Kalau seumpama kita ingin mendapatkan penghasilan dari iklan, maka kita harus tetap mengikuti persyaratan yang lama, yaitu yang 1000 subscriber, lalu 4000 jam waktu tonton publik selama 12 bulan terakhir, atau 10 juta video shot dalam 90 hari terakhir. Jadi contohnya kalau seumpama kalian sudah meraih 500 subscriber nih, lalu untuk ingin mendapatkan penghasilan dari iklan, maka kalian tinggal meneruskan saja untuk melengkapi di 1000 subscriber. Nah, kalau seumpama kalian sudah diterima di persyaratan yang baru nih, di 500 subscriber, nah kalian ingin mendapatkan penghasilan dari iklan, kalian tinggal melanjutkan saja tanpa harus mendaftar ulang ya. Lalu kalau seumpama ada yang bertanya, wah berarti penghasilannya cukup kecil dong nggak kalau seumpama peraturan yang baru ini?
Nah, sebetulnya peraturan yang baru ini, lagi-lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya YouTube memberikan kesempatan kita untuk bisa mendapat gajian lebih awal gitu ya. Jadi hitung-hitung sih ini kalau seumpama kita, hitung plus ruginya atau untung ruginya, tetap saja kita untung karena kita diberikan kesempatan oleh YouTube untuk bisa penghasilan lebih awal di YouTube atau menjadi program partner YouTube lebih awal. Nah, untuk masalah besar kecilnya pendapatan itu sebenarnya tergantung konten kita seberapa bermanfaat atau seberapa loyal penonton kita terhadap channel kita. Contohnya semakin bagus dan semakin bermanfaat video kita dan semakin loyal penonton kita, tentunya kita juga bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar di YouTube. Nah, untuk peraturan baru ini memang masih belum menyeluruh ya, masih beberapa negara saja seperti di Inggris, Kanada, dan lain sebagainya. Untuk di Indonesia ini, untuk peraturan ini masih belum launching atau masih belum rilis ya. Nanti kita tunggu informasi selanjutnya jika memang peraturan ini sudah diterapkan di Indonesia. Nah, sembari menunggu peraturan ini, alangkah lebih baiknya kita tetap harus rajin menyiapkan channel kita harus tetap rajin menyiapkan video-video yang terbaik untuk penonton kita, sehingga kita bisa mendapatkan penonton yang loyal. Karena sebenarnya sumber penghasilan terbesar kita yaitu dengan adanya penonton yang loyal ya. Jadi kalau seumpama kalian mendapatkan penghasilan dari iklan pun, tetapi kalian tidak memiliki penonton yang loyal, ya sama saja. Yang terpenting video kalian itu banyak yang nonton, banyak yang suka, lalu kalian memiliki penonton yang loyal, itulah sumber penghasilan yang terbesar dari YouTube. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video.